Ada kembali di Ajus Malam pemirsa, elemen mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat menolak pengesahan RUU TNI. Mereka menuntut dibatalkannya RUU TNI menjadi undang-undang. Demonstrasi terjadi di depan Komplek MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat hingga malam hari sebelum akhirnya dibubarkan oleh polisi. Massa menolak pengesahan RUU TNI karena menilai banyak pasal yang bermasalah. Mereka khawatir pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang akan membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru karena keterlibatan militer yang kuat. Massa hingga kini belum beranjak dari gedung DPR dan masih menyuarakan orasi menuntut pembatalan RUU TNI. DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang TNI dalam rapat paripurna DPR ke-15. Ketua DPR Puan Maharani meminta publik untuk tidak berburuk sangka dan menegaskan prajurit aktif tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya mengetuk palu pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang dalam sidang paripurna yang digelar di gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis pagi. Paripurna pengesahan RUU TNI dihadiri 412 anggota Dewan dan turut dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan sejumlah pejabat lainnya. Sebanyak 8 fraksi di DPR atau seluruh fraksi menghadiri rapat paripurna dan menyatakan setuju atas RUU TNI. Tak ada penolakan dari 8 fraksi di DPR, namun masing-masing fraksi memberikan catatan. Atas pengesahan RUU TNI yang menuai kontroversi, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan Undang-Undang TNI yang baru tetap melarang prajurit aktif untuk berbisnis dan menjadi anggota partai politik. Tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa cuman ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Dalam RUU TNI yang telah disahkan, perubahan yang paling menjadi sorotan adalah jabatan TNI aktif di Kementerian Lembaga Sipil, yakni TNI aktif kini bisa menjabat di 14 kementerian lembaga. Batas usia pensiun juga diatur berdasarkan kepangkatan, yakni paling tinggi 63 tahun untuk perwira tinggi bintang 4 dan dapat diperpanjang hingga 2 kali. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Satu staf Perserikatan Bangsa-Bangsa tewas dalam ledakan yang terjadi di markas besar PBB di Deir al-Balah, Palestina. Ajus Malam akan segera kembali.